Lahirnya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Seperti kita ketahui bahwa pengaruh kebudayaan India menyebabkan perubahan besar dalam kebudayaan Indonesia. Dengan adanya tulisan, di Indonesia mulai terdapat catatan tentang peristiwa-peristiwa penting di sebuah wilayah kerajaan. Dengan demikian, sejak saat itu bangsa Indonesia memasuki zaman sejarah. Masa pengaruh kebudayaan Hindu itu disebut masa Indonesia Hindu. Masa Indonesia Hindu berlangsung sejak munculnya catatan tertulis pertama hingga sekitar tahun 1500 Masehi, saat runtuhnya kerajaan Majapahit. Masa Indonesia Hindu disebut juga zaman kuno. Lahirnya agama Hindu ada hubungannya dengan kedatangan suku bangsa Arya ke India. Bangsa Arya masuk ke India sejak 1500 sebelum Masehi melalui celah Kaliber atau Afghanistan dan mendiami Aryawarta, daerah yang berada di lembah Indus, lembah Gangga, dan lembah Yamuna di dataran tinggi Dekkan. Bangsa Arya kemudian mendesak ras Dravida, penghuni asli India, dan terjadilah percampuran kedua ras suku bangsa tersebut. Percampuran budaya antara kedua ras itu disebut peradaban Hindu atau Hinduisme. Agama Hindu adalah sinkretisme antara kebudayaan Arya dan Dravida yang menyembah banyak dewa. Agama Hindu bersifat politeisme, artinya menyembah banyak dewa. Setiap dewa merupakan lambang kekuatan alam. Beberapa dewa yang terkenal adalah Trimurti, Brahma, dewa pencipta, Wisnu, dewa pemelihara, Siwa, dewa perusak, Pertiwi, dewi bumi, Surya, dewa matahari, Bayu, dewa angin, Baruna, dewa laut, dan Agni, dewa api. Kitab suci agama Hindu adalah Weda, artinya pengetahuan yang terdiri atas 4 bagian. Pertama, Rigweda berisi syair pujian terhadap para dewa. Kedua, Samaweda berisi syair dan nyanyian suci dalam upacara. Ketiga, Yajurweda berisi doa-doa pengantar sesaji dalam upacara. Keempat, Atharwaweda berisi mantra untuk menyembuhkan orang sakit, dan Jampi untuk sihir, serta ilmu gaib mengusir penyakit dan para musuh. Di India, paham Trimurti dikembangkan berpasangan dengan Trisakti yang meliputi Saraswati, Permaisuri Brahma, melambangkan Dewi kebijaksanaan dan pengetahuan, Laksmi, Permaisuri Wisnu, melambangkan Dewi kecantikan dan kebahagiaan, Parwati, Permaisuri Siwa, melambangkan Dewi keberanian dan kegarangan atau Durga. Untuk mencapai nirwana, umat Hindu dapat melakukannya dengan 3 cara. 1. Manusia wajib menjalankan dharma, memenuhi kewajiban sebagai manusia. Arta, menjalankan pekerjaan sebagai mestinya, dan karma, tidak berlebihan merasakan kenikmatan duniawi. Bagi Triwangsa, Brahmana, Ksatria, Waisya wajib membaca kitab suci Weda, melakukan upacara keagamaan yang berupa upacara kurban, yajna besar, dan yajna kecil. Yajna besar misalnya penobatan raja, menghormati pemetikan buah pertama, dan upacara menyongsong datangnya musim. Adapun yajna kecil, misalnya sembahyang di rumah sehari-hari, kelahiran anak, dan cukur rambut. Agama Hindu mengenal adanya upacara pengorbanan, yaitu kurban soma dan kurban asra meda. Kurban soma adalah upacara kebaktian yang terpandang suci di antara seluruh kebaktian di dalam Weda.
Soma adalah sejenis cairan minuman yang memberi sifat kedewaan. Kurban Ashramedha adalah kurban kuda. Upacara-upacara kebaktian Hindu dilakukan oleh pejabat-pejabat agama, yaitu 1. Brahmana atau pendeta yang menjabat sebagai kepala upacara. 2. Hotri yang melakukan nyanyian keagamaan. 3. Udgatri yang menabuh bunyi-bunyian dengan nada tertentu. Dan 4. Adarya yang menyiapkan tempat pemujaan dan tempat korban serta persiapan lainnya sambil membacakan mantra. Orang Arya menciptakan kasta dengan pembagian sebagai berikut. 1. Brahmana, perlambang mulut, yakni golongan pendeta. Mereka dihormati sebagai penasehat raja. 2. Ksatria, perlambang tangan, yaitu golongan ningrat atau bangsawan dan prajurit. Golongan ini menjalankan pemerintahan. 3. Waisa, perlambang paha, yakni golongan pengusaha, pedagang, dan petani. 4. Sudra, perlambang kaki, terdiri atas orang-orang Dravida dalam masyarakat. Setiap golongan wajib menempati kastanya masing-masing dan dilarang mengadakan perkawinan antar kasta. Jika terjadi, seseorang akan dikeluarkan dari kastanya dan dimasukkan ke dalam kasta yang lebih rendah. Selain kasta-kasta tersebut, masih ada golongan yang dianggap lebih rendah lagi, yaitu Pariya atau Candala. Golongan ini ditempatkan sebagai hamba sahaya. Agama Hindu mengajarkan beberapa hal, yaitu 1. Hidup di dunia adalah samsara akibat perbuatan yang kurang baik. 2. Adanya karma, yaitu hasil perbuatan yang kurang baik. 3. Akibat karma, manusia akan mengalami reinkarnasi, yakni dilahirkan kembali dalam wujud yang lebih rendah. 4. Orang yang sempurna hidupnya akan moksa, lepas dari samsara. Untuk menjadi Hindu, seseorang harus mendapat tali benang kasta atau munya yang diberikan oleh Brahmana atau pendeta. Setelah itu, barulah mereka melakukan catur asrama, yakni brahmacarin, mencari ilmu kepada Brahmana atau pendeta. Grasta membentuk keluarga, Wanaprasta meninggalkan rumah untuk bertapa, dan Sannyasin atau Pariwarajaka hidup mengembara meninggalkan kepentingan duniawi untuk menjadi biksu. Tempat-tempat suci bagi orang Hindu India antara lain kota Benares yang dianggap sebagai kota dewa dan Sungai Gangga sebagai sungai yang suci. Agama Hindu mengalami kemunduran sekitar abad ke-6 sebelum Masehi karena sebab-sebab berikut. 1. Kaum Brahmana yang memonopoli agama dan upacara bertindak sewenang-wenang dengan menarik korban yang besar sehingga menimbulkan beban. 2. Lahirnya agama Buddha yang lebih demokratis untuk mencari nirwana sendiri tanpa pertolongan orang lain yang diajarkan oleh Siddhartha Gautama. 3. Agama Buddha lebih terbuka tanpa membeda-bedakan manusia. Ketika agama Hindu mengalami kemunduran, muncullah agama Buddha di India yang disiarkan oleh Siddhartha Gautama. Ajaran Buddha ditulis dalam kitab suci Tripitaka yang berarti 3 keranjang atau 3 himpunan nikmat. Isi kitab suci Tripitaka sebagai berikut. 1. Sutta Pitaka, berisikan himpunan ajaran dan khotbah Buddha. Bagian terbesar adalah percakapan antara Buddha dan beberapa orang muridnya. Di dalamnya terdapat pula kitab meditasi dan peribadatan. 2. Vinaya Pitaka, berisikan tata hidup setiap anggota biara atau sangha. 4.
Abhidharma Pitaka ditujukan bagi lapisan terpelajar dalam agama Buddha sebab merupakan pelajaran lanjutan. Ada 4 tempat yang dianggap suci dalam agama Buddha. 1. Taman Lumbini di Kapilawastu, tempat lahirnya Siddhartha 563 sebelum Masehi. 2. Bodhgaya, tempat Siddhartha menerima wahyu Buddha. 3. Kusinagara, tempat wafatnya Siddhartha pada tahun 482 sebelum Masehi. 4. Benares, tempat Siddhartha pertama kali berkhotbah. Ajaran Buddha seperti yang dikhotbahkan Siddhartha di Taman Menjangan Benares berisikan hal-hal berikut. 1. Arya Setyani, yakni 4 kebenaran utama dan 8 jalan tengah atau Astavida. 4 kebenaran utama yaitu hidup adalah derita, duka atau samsara. Samsara disebabkan oleh hasrat keinginan, tresna atau tanha. Tresna harus dihilangkan, dan cara menghilangkan tresna adalah dengan 8 jalan tengah. 8 jalan tengah yaitu 1. Pengertian yang benar, 2. Maksud yang benar, 3. Bicara yang benar, 4. Laku yang benar, 5. Kerja yang benar, 6. Ikhtiar yang benar, 7. Ingatan yang benar, dan 8. Renungan yang benar. Pratitya Samutpada artinya rantai sebab akibat yang terdiri atas 12 rantai dan masing-masing merupakan sebab dari hal berikutnya. Untuk menghormati Siddhartha, Raja Asoka mendirikan monumen dengan bagian-bagian berikut. 1. Bunga saroja sebagai lambang kelahiran Siddhartha. 2. Pohon bodhi atau pipala sebagai lambang penerangan agung. 3. Jantera sebagai lambang memulai pengajaran. 4. Stupa sebagai lambang kematian. Pada bangunan peribadatan Buddha akan kita temui stupa, yaitu bangunan berbentuk kubah yang terdiri di atas sebuah lapik dan diberi payung. Fungsi bangunan ini adalah sebagai lambang suci agama Buddha, tanda peringatan terjadinya suatu peristiwa dalam hidup Buddha, tempat penyimpanan tulang jenazah Buddha, dan tempat menyimpan benda suci. Agama Buddha berkembang pesat di India pada masa Wangsa Maurya di bawah Raja Asoka. Raja ini pada awalnya memusuhi agama Buddha. Ia menciptakan neraka Asoka, yaitu hukuman rebus bagi penganut Buddha. Namun pada suatu ketika, orang yang diperintahkannya untuk direbus tidak mati. Raja Asoka sadar dari kekeliruannya dan masuk agama Buddha. Bahkan, ia menjadi raja yang saleh dan menetapkan agama Buddha sebagai agama negara. Ia pun mengajarkan ahimsa, yaitu larangan membunuh dan melukai makhluk. Berkat raja ini, agama Buddha dapat disiarkan ke seluruh dunia. Agama dan kebudayaan Hindu-Buddha masuk ke Indonesia melalui kontak perdagangan. Pada awalnya, orang-orang India bersikap aktif dalam perdagangan tersebut. Hal ini menurut Claudius Ptolemaeus didorong oleh kekayaan Indonesia akan emas, perak, cengkih, dan lada yang menarik para pedagang mancanegara. Hubungan perdagangan ini telah berlangsung sejak sekitar abad ke-5 Masehi. Khusus mengenai penyebaran Hinduisme sebagai agama dijelaskan melalui banyak teori. 1. Teori Brahmana. Teori ini dikemukakan oleh Vandler yang berpendapat bahwa agama Hindu masuk ke Indonesia dibawa oleh pendeta. Teori ini memiliki kelemahan,
yaitu di India ada peraturan bahwa Brahmana tidak boleh keluar dari negerinya. Jadi tidak mungkin mereka dapat menyiarkan agama ke Indonesia. 2. Teori kesatria. Teori ini dikemukakan oleh Majumdar, Mukherjee, dan Nehru. Mereka berpendapat bahwa agama Hindu masuk ke Indonesia dibawa oleh prajurit yang mengadakan ekspansi. Oleh sebab itu, teori ini sering pula disebut teori kolonisasi. Kelemahan teori ini adalah tidak ada bukti sejarah yang menunjukkan bahwa Indonesia pernah ditaklukkan India. 3. Teori Waisa. Teori ini dikemukakan oleh Krum yang mengatakan bahwa agama Hindu masuk ke Indonesia dibawa oleh para pedagang, mengingat bahwa sejak tahun 500 sebelum Masehi, Nusantara telah menjadi jalur perdagangan antara India dan Cina. Dalam perjalanan perdagangan inilah diperkirakan para pedagang India itu singgah di Indonesia dan menyebarkan agama Hindu. 4. Teori Sudra. Teori ini dikemukakan oleh banyak orang. Intinya adalah bahwa agama Hindu dibawa oleh kaum Sudra yang datang di Nusantara untuk memperbaiki nasib. 5. Teori Nasional. Teori ini dikemukakan oleh F.D. Kabos yang mengatakan bahwa dalam proses penyebaran agama Hindu ini, bangsa Indonesia berperan sangat aktif. Setelah dinobatkan sebagai seorang Hindu, mereka kemudian giat menyebarkan agama Hindu dan segala aktivitasnya. Pendapatnya ini didasarkan pada temuan adanya unsur-unsur budaya India dalam budaya Indonesia. Menurutnya, pada masa itu telah terbentuk golongan cendekiawan yang disebut Krek. Proses akulturasi antara budaya Indonesia dan India disebutnya sebagai proses penyuburan. Hal-hal yang dilakukan para Brahmana di Indonesia dalam rangka penghinduan antara lain: 1. Abhiseka, yaitu upacara penobatan raja. 2. Vrata Soma, yaitu upacara pensucian diri atau pemberian kasta. 3. Kula Panjika, yaitu memberikan silsilah raja. Dan 4. Castra, yaitu cara membuat mantra. 6. Teori arus balik. Menurut teori ini, bangsa Indonesia tidak hanya menerima pengetahuan agama dari orang-orang asing yang datang. Mereka juga aktif mencari ilmu agama di negeri orang dan menyebarkannya setelah kembali ke kampung halamannya. Adapun teori mengenai perkembangan kebudayaan Hindu-Buddha India di Asia, khususnya di Nusantara, sebagai berikut. 1. Kerajaan Kalingga di India pada abad ketiga ditaklukkan Raja Asoka dari Arya, sehingga banyak warganya yang bermigrasi ke Indonesia. 3. Invasi penguasaan suku Kusana ke Indonesia menyebabkan banyak warganya yang bermigrasi ke Indonesia. 3. Chodes berpendapat bahwa kontak Hinduisme ke Nusantara terjadi karena adanya larangan mencari emas ke Siberia oleh Kaisar Vespasianus. Oleh karena itu, para pedagang India mencari emas ke Swarnadwipa atau Sumatera. Dalam perkembangannya, agama Hindu lebih banyak berpengaruh daripada agama Buddha. Bukti bahwa agama Hindu lebih dahulu masuk ke Indonesia adalah diketahui bahwa kerajaan tertua di Indonesia, Kutai, beragama Hindu. Kerajaan yang berdiri setelah itu pun, Tarumanegara, juga beragama Hindu. Adapun bukti bahwa Hindu lebih berpengaruh adalah adanya keterangan seorang musafir Cina bernama Fahien yang mengatakan bahwa tidak banyak penganut Buddha di Yepoti atau Jawa. Musafir Cina ini datang di Jawa pada tahun 414 Masehi. Bukti adanya pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia sebagai berikut. 1. Adanya Arja Buddha bergaya Amarawati.
Gaya India Selatan di Sembaga, Sulawesi Selatan, dan di Jember. Arca di Sembaga merupakan yang tertua. Selain itu ditemukan pula arca Gandhara India Utara di Bukit Sikuntang, Sumatera Selatan, dan Kota Bangun Kutai. 2. Adanya prasasti berhuruf Palawa dan bahasa Sanskerta di Kutai dan Tarumanegara. 3. Adanya penganut agama Hindu dan Buddha di Indonesia. 4. Berkembangnya seni patung di Indonesia. 5. Penggunaan istilah Warman sebagai nama raja seperti di India. 6. Munculnya kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha. 7. Penggunaan bahasa Sanskerta dan tulisan Palawa dalam kehidupan masyarakat. 8. Adanya sistem kemaharajaan. 9. Adanya kitab-kitab sastra yang bercorak Hindu. Masuknya suatu kebudayaan asing ke dalam lingkup suatu masyarakat dapat menimbulkan 3 kemungkinan. Kedua, kebudayaan itu akan berakulturasi, berjauhan, atau salah satu hancur. Akulturasi kebudayaan adalah percampuran 2 kebudayaan atau lebih yang melakukan kebudayaan baru. Dalam perkembangan kehidupan masyarakat Nusantara, ketika terjalin hubungan dagang antara India, Cina, dan Indonesia, terjadilah akulturasi budaya. Akulturasi budaya Hindu-Buddha India dengan budaya asli Nusantara secara damai melahirkan budaya baru yang disebut budaya Hindu-Buddha Nusantara. Menghadapi proses akulturasi tersebut, menurut para ahli, bangsa Indonesia bersikap pasif maupun aktif. Pada awalnya bersikap pasif menerima ajaran-ajaran baru, di kemudian hari aktif mencari ilmu hingga mengirim pelajarnya ke luar negeri dan mengundang Brahmana dari luar negeri untuk memberi pelajaran. Proses akulturasi selama berabad-abad menimbulkan sinkretisme antara kedua agama tersebut dan unsur budaya asli hingga lahirlah agama baru yang dikenal sebagai Siwa Buddha. Sinkretisme adalah paham atau aliran baru yang merupakan perpaduan dari beberapa paham untuk mencari keserasian dan keseimbangan. Aliran ini berkembang pesat pada abad ke-13 Masehi. Penganutnya antara lain Raja Kertanegara dan Aditya Warman. Akulturasi budaya paling mudah kita lihat dalam bentuk kesenian, seperti seni rupa, seni sastra, dan seni bangunan yang merupakan unsur kebudayaan material. Akulturasi budaya ini juga dapat kita saksikan dalam upacara-upacara ritual. Pelaksanaan proses akulturasi tersebut dilakukan oleh para cendekiawan, agamawan, arsitek, sastrawan istana maupun rakyat dan para seniman. Pengaruh Hindu-Buddha terhadap seni bangunan. Pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha dalam bidang arsitektur atau seni bangunan dapat kita lihat dengan jelas pada candi-candi. Ada perbedaan fungsi antara candi dalam agama Hindu dan candi dalam agama Buddha. Dalam agama Hindu, candi difungsikan sebagai makam. Adapun dalam agama Buddha, candi berfungsi sebagai tempat pemujaan atau peribadatan. Meski difungsikan sebagai makam, namun tidak berarti bahwa mayat atau abu jenazah dikuburkan dalam candi. Benda yang dikuburkan atau dicandikan adalah macam-macam benda yang disebut pripih. Pripih ini dianggap sebagai lambang zat jasmaniyah yang rohnya sudah bersatu dengan dewa penitisnya. Pripih ini diletakkan dalam peti batu di dasar bangunan.
Kemudian di atasnya dibuatkan patung dewa sebagai perwujudan sang raja. Arca perwujudan raja itu umumnya adalah Siwa atau lambang Siwa atau lingga. Pada Candi Buddha tidak terdapat peribih dan arca perwujudan raja. Abu jenazah raja ditanam di sekitar candi dalam bangunan stupa. Bangunan candi terdiri atas 3 bagian, yaitu kaki, tubuh, dan atap. Kaki candi berbentuk persegi panjang atau bujur sangkar. Di tengah-tengah kaki candi inilah ditanam peribih. Tubuh candi terdiri atas sebuah bilik yang berisi arca perwujudan. Dinding luar sisi bilik diberi relung atau ceruk yang berisi arca. Dinding relung sisi selatan berisi arca guru. Relung utara berisi arca Durga. Dan relung belakang berisi arca Ganesha. Relung-relung untuk candi yang besar biasanya diubah. Atap candi terdiri atas 3 tingkat. Bagian atasnya lebih kecil dan pada puncaknya terdapat lingga atau stupa. Bagian dalam atap atau puncak bilik ada sebuah rongga kecil yang dasarnya berupa batu segi 4 dengan gambar teratai merah, melambangkan tahta dewa. Pada upacara pemujaan, jasad dari peribih dinaikkan rohnya dari rongga atau diturunkan ke dalam arca perwujudan. Hiduplah arca itu menjadi perwujudan almarhum sebagai dewa. Bangunan candi di Indonesia yang bercorak Hindu antara lain Candi Prambanan, Candi Sambisari, Candi Ratu Boko, Candi Gedong Songo, Candi Suku, Candi Dieng, Candi Jago, Candi Singasari, Candi Kidal, Candi Penataran, Candi Surawana, dan Gapura Bajang Ratu. Bangunan candi yang bercorak Buddha antara lain Candi Borobudur, Candi Mendut, Candi Pawon, Candi Kalasan, Candi Sewu, Candi Sari, dan Candi Muara Takus. Beberapa peninggalan bangunan lain yang menyerupai candi sebagai berikut. 1. Patirtan atau pemandian. Misalnya Patirtan di Jalatunda dan Pelahan, lereng Gunung Penanggungan, di Candi Tikus atau Trowulan, dan di Gonagajah, Gianyar, Bali. Candi Padas di Gunung Kawi, Tampak Siring. Di tempat ini terdapat 10 candi yang dipahatkan seperti relief pada tebing-tebing di Pakerisan. Gapura yang berbentuk candi dan memiliki pintu keluar masuk. Contoh candi semacam ini adalah Candi Pelumbangan, Candi Bajang Ratu, dan Candi Jedong. Jenis gapura lainnya yang berbentuk seperti candi yang dibelah 2 untuk jalan keluar masuk. Contoh candi semacam ini adalah Candi Bentara dan Candi Wringin Lawang. Pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha terhadap seni rupa. Seni rupa Nusantara yang banyak dipengaruhi oleh kebudayaan Hindu-Buddha dari India adalah seni pahat atau ukir dan seni patung. Seni pahat atau ukir umumnya berupa hiasan-hiasan dinding candi dengan tema suasana Gunung Mahameru, tempat kediaman para dewa. Hiasan yang terdapat pada ambang pintu atau relung adalah kepala kala yang disebut Banaspati atau Raja Hutan. Kala yang terdapat pada candi di Jawa Tengah selalu dirangkai dengan makara, yaitu sejenis buaya yang menghiasi bagian bawah kanan kiri pintu atau relung. Pola hiasan lainnya berupa daun-daunan yang dirangkai dengan sulur-sulur melingkar menjadi sulur gulung. Pola ini menghiasi bidang naik horizontal maupun vertikal. Ada juga bentuk-bentuk hiasan berupa bunga teratai biru atau utpala, merah,
padam, dan putih atau kumala. Pola-pola terate ini tidak dibedakan berdasarkan warna, melainkan detil bentuknya yang berbeda-beda. Khususnya pada dinding candi di Jawa Tengah, terdapat hiasan pohon kalpataru semacam beringin yang diapit oleh 2 ekor hewan atau sepasang kenari. Beberapa candi memiliki relief yang melukiskan suatu cerita. Cerita tersebut diambil dari kitab kesusastraan atau keagamaan. Gaya relief tiap-tiap daerah memiliki keunikan. Relief di Jawa Timur bergaya mayang dengan objek-objeknya berbentuk gepeng 2 dimensi. Adapun relief di Jawa Tengah bergaya naturalis dengan lekukan-lekukan yang dalam sehingga memberi kesan 3 dimensi. Pada masa Kerajaan Majapahit, relief di Jawa Timur meniru gaya Jawa Tengah dengan memberikan latar belakang pemandangan sehingga tercipta kesan 3 dimensi. Relief-relief yang penting sebagai berikut. Relief Candi Borobudur menceritakan Korma Nabangga, menggambarkan perbuatan manusia serta hukum-hukumnya sesuai dengan Gandawuha, Sudana mencari ilmu. Relief Candi Roro Jonggrang menceritakan kisah Ramayana dan Kresnayana. Seni patung yang berkembang umumnya berupa patung atau arca raja pada sebuah candi. Raja yang sudah meninggal dimuliakan dalam wujud arca dewa. Contoh seni patung hasil kebudayaan Hindu-Buddha kini dapat kita saksikan di Candi Prambanan atau patung Roro Jonggrang dan di Museum Mojokerto, Jawa Timur. Salah satu koleksi museum tersebut yang terindah adalah patung Airlangga, perwujudan Wisnu, dan patung Ken Dedes. Pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha terhadap seni sastra. Wiracarita atau kisah kepahlawanan India yang memasyarakat di Indonesia dan mempengaruhi kehidupan serta perkembangan sosial budaya adalah cerita Mahabharata dan Ramayana. Kitab Mahabharata terdiri atas 18 jilid atau parwa. Setiap jilid terbagi lagi menjadi beberapa bagian, juga disebut parwa, yang digubah dalam bentuk syair. Cerita pokoknya meliputi 24.000 sloka. Sebagian besar isi kitab ini menceritakan peperangan sengit selama 8 hari antara Pandawa dan Kurawa. Kata Mahabharata Yuddha sendiri berarti peperangan besar antara keluarga Bharata. Menurut cerita, kitab ini dihimpun oleh Wyasadwipayana. Akan tetapi, para ahli sejarah beranggapan bahwa lebih masuk akal jika kitab ini merupakan kumpulan berbagai cerita Brahmana antara tahun 400 sebelum Masehi sampai 400 Masehi. Kitab Ramayana dikarang oleh Walmiki. Kitab ini terdiri atas 7 jilid atau kanda dan digubah dalam bentuk syair sebanyak 24.000 sloka. Kitab ini berisi perjuangan Rama dalam merebut kembali istrinya Dewi Sinta yang diculik oleh Rahwana. Dalam perjuangannya, Rama yang selalu ditemani Laksmana itu mendapat bantuan dari pasukan kera yang dipimpin oleh Sugriwa. Selain itu, Rama juga dibantu oleh Gunawan Wibisana, adik Rahwana yang diusir oleh kakaknya karena bermaksud membela kebenaran atau Rama. Perjuangan tersebut menimbulkan peperangan besar dan banyak korban berjatuhan. Di akhir cerita, Rahwana beserta anak buahnya gugur dan Dewi Sinta kembali kepada Rama. Akulturasi di bidang sastra dapat dilihat pada adanya modifikasi cerita-cerita asli India dengan unsur tokoh-tokoh Indonesia, serta peristiwa-peristiwa yang seolah-olah terjadi di Indonesia.
Contohnya adalah penambahan tokoh Punokawan, Semar, Bagong, Gareng, Petruk dalam kisah Mahabharata. Bahkan dalam literatur keagamaan Hindu-Buddha di Indonesia, sulit kita temukan cerita asli seperti yang ada di negeri asalnya. Pengaruh kebudayaan India yang dipertahankan dalam kesusastraan adalah gagasan, konsep, dan pandangan-pandangannya. Pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha terhadap sistem pemerintahan. Salah satu contoh nyata pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia adalah perubahan sistem pemerintahan sebelum pengaruh Hindu-Buddha masuk ke Indonesia. Struktur sosial asli masyarakat Indonesia berbentuk suku-suku dengan pimpinannya ditunjuk atas prinsip primus inter pares. Setelah pengaruh Hindu-Buddha masuk, sistem pemerintahan ini berubah menjadi kerajaan. Kepemimpinan lalu diturunkan kepada keturunan raja. Raja dan keluarganya kemudian membentuk kalangan yang disebut bangsawan. Dalam perkembangannya ada dua corak kerajaan berdasarkan budaya Hindu-Buddha. Kerajaan-kerajaan bercorak Hindu antara lain Kerajaan Kute, Tarumanegara, Mataram Hindu atau Mataram Kuno, Kahuripan atau Airlangga, dan Majapahit. Kerajaan Majapahit dikenal sebagai kerajaan Hindu terbesar. Adapun kerajaan-kerajaan bercorak Buddha antara lain Kerajaan Holing atau Kalingga, Melayu, Sriwijaya, dan Mataram Buddha. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan Buddha terbesar di Indonesia. Pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha terhadap sistem kepercayaan. Pada saat budaya Hindu-Buddha masuk ke Indonesia, masyarakat masih menganut kepercayaan asli, yaitu animisme dan dinamisme. Akibat adanya proses akulturasi, agama Hindu-Buddha lalu diterima penduduk asli. Dibandingkan agama Hindu, agama Buddha lebih mudah diterima oleh masyarakat kebanyakan, sehingga dapat berkembang pesat dan menyebar ke berbagai wilayah. Sebabnya adalah agama Buddha tidak mengenal kasta, tidak membeda-bedakan manusia, dan menganggap semua manusia itu sama derajatnya di hadapan Tuhan, tidak diskriminatif. Menurut agama Buddha, setiap manusia dapat mencapai nirwana, asalkan baik budi pekertinya dan berjasa terhadap masyarakat. Sistem perdagangan dan transportasi. Kekayaan bumi Nusantara telah dikenal luas sejak dahulu. Kemenyan, kayu cendana, dan kapur barus dari Indonesia telah dikenal di Cina menyaingi bahan wangi-wangian lainnya dari Asia Barat. Begitu pula berbagai jenis rempah-rempah seperti lada dan cengkeh, serta hasil-hasil kerajinan dan berbagai jenis binatang khas yang unik. Awalnya pedagang-pedagang dari India yang singgah di Indonesia membawa barang-barang tersebut ke Cina. Seiring dengan perkembangan perdagangan internasional, hubungan dagang antara Indonesia, India, Cina pun berkembang. Walter berpendapat bahwa perkembangan ini akibat dari sikap terbuka dan bersahabat dengan orang asing, serta penghargaan terhadap barang dagangan yang dibawa oleh orang asing. Sikap ini pula yang memungkinkan agama Hindu-Buddha dapat berkembang di Indonesia. Dalam berbagai prasasti yang ditemukan, disebutkan bahwa pada abad ke-5 Masehi, bangsa Indonesia telah mampu turut serta dalam perdagangan maritim internasional Asia. Perkembangan ini dipicu pula oleh perkembangan teknologi transportasi pelayaran, ising, musafir, dan pendeta Buddha dari Cina yang mampir ke Indonesia pada abad ke-7. Dalam perjalanannya ke India dengan menumpang kapal milik Sriwijaya, mengatakan bahwa pada awalnya
Bangsa Indonesia memang telah akrab dengan dunia pelayaran, meski baru terbatas pada pulau-pulau yang berdekatan. Alat transportasi yang digunakan adalah kapal jadi berukuran kecil. Bersamaan dengan munculnya kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya, Singasari, dan Majapahit, mulailah dikenal teknologi pembuatan kapal-kapal yang lebih besar, dan pelayaran yang dilakukan dapat menjangkau jarak yang lebih jauh. Bangsa Indonesia jadi dapat berperan lebih aktif dalam perdagangan internasional dengan berlayar sendiri ke negara-negara yang biasanya berdagang dengan Indonesia. Hal ini tergambar dalam relief Candi Borobudur. 3 jenis kapal yang digambarkan dalam relief tersebut adalah perahu lesung, kapal besar tidak berjadi, dan kapal berjadi. Sistem penguasaan tanah. Tanah dalam lingkungan sebuah kerajaan secara umum menjadi milik kerajaan. Namun, pengolahan atau pemanfaatan diserahkan kepada rakyat yang hidup dalam lingkup kerajaan tersebut. Hak pemanfaatan lahan ini disebut hak anggadu, artinya rakyat hanya dipinjami tanah oleh raja. Tanah garapan itu dapat dipindah tangankan kepada rakyat lainnya dalam lingkup kerajaan yang sama, dan hak anggadu tersebut dapat digunakan secara turun-temurun. Akan tetapi, jika sewaktu-waktu raja memintanya kembali, misalnya untuk keperluan pendirian candi atau bangunan milik kerajaan, atau suatu kepentingan umum lainnya, rakyat tidak dapat menolak. Sistem pajak. Pengembangan dan jaminan kelangsungan suatu kerajaan tentu memerlukan biaya. Biaya ini diambil dari hasil perdagangan, pertanian, dan pungutan pajak kepada rakyat. Pajak dipungut oleh pejabat di tingkat daerah dari desa-desa yang ada di wilayahnya. Setiap habis panen, pajak tersebut wajib diserahkan pada kerajaan. Di tingkat pusat, ada petugas khusus yang bertugas mencatat luas tanah di wilayah kerajaan untuk dijadikan dasar perhitungan penetapan pajak yang wajib dipungut. Rakyat diwajibkan untuk membayar pajak tepat waktu. Tenaga kerja. Tenaga kerja berasal dari rakyat. Dalam hal ini, rakyat merupakan abdinya yang harus menaati semua perintahnya. Hal ini dikarenakan pada masa itu, kekuasaan raja merupakan kekuasaan tertinggi dan mutlak, sebab raja dianggap sebagai penjelmaan dewa di bumi dan memerintah atas nama dewa. Oleh karena itu, rakyat dituntut untuk bersikap setia kepada raja. Perkembangan tradisi Hindu-Buddha. Pada masa berkembangnya agama Hindu-Buddha di Nusantara, tradisi Hindu-Buddha mengalami perkembangan yang cukup besar di wilayah Nusantara dalam berbagai sektor seperti berikut. Sistem struktur sosial masyarakat. Masuk dan berkembangnya agama Hindu di Indonesia mempengaruhi sektor kehidupan masyarakat Indonesia, termasuk sistem dan struktur sosial masyarakatnya. Pengaruhnya dapat dilihat melalui diterapkannya sistem pembagian kasta pada masyarakat Indonesia. Sistem pembagian kasta di Indonesia tidak seperti yang ada di India, akan tetapi merupakan sistem pengelompokan masyarakat melalui tingkatan-tingkatan kehidupan masyarakat dan berlaku turun-temurun. Hal ini untuk menunjukkan status sosial dalam masyarakat Indonesia. Sementara itu, di India perbedaan sistem kasta sangat mendasar, sebab untuk membedakan status sosial antara golongan Arya dan Dravida. Pada masyarakat Indonesia yang mendapat pengaruh Buddha, muncul pembagian kelompok masyarakat biksu dan biksuni.
yaitu kelompok masyarakat yang tinggal di wihara-wihara dan hidup mementingkan rohani saja. Tata kehidupan duniawi mulai ditinggalkan. Kelompok masyarakat yang lain adalah kelompok masyarakat umum, yakni kelompok masyarakat yang masih mementingkan hidup duniawi. Sistem dan struktur masyarakat Indonesia yang mendapat pengaruh Hindu-Buddha berkembang pada masa Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Mataram. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan maritim di mana kehidupan rakyatnya banyak bergantung pada kelautan. Sriwijaya banyak menguasai jalur-jalur dan pusat perdagangan, maka Sriwijaya menjadi kerajaan yang besar dan penting. Karenanya menjadi kerajaan nasional yang pertama di Nusantara. Kerajaan Mataram Hindu terdiri atas daerah pusat yang dikenal dengan ibu kota kerajaan, tempat tinggal raja, putra raja, kerabat dekat raja, serta pejabat tinggi kerajaan, dan daerah watak, yaitu daerah yang dikuasai para rakai atau pamgat yang berkedudukan sebagai pegawai penting kerajaan yang berkedudukan turun-temurun. Pemerintahan. Sebelum pengaruh Hindu ke Nusantara, bangsa Indonesia sudah mengenal sistem pemerintahan, yakni dari seorang kepala suku dikenal bentuk kesukuan. Seorang kepala suku menduduki jabatannya berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Maka ia pemimpin yang dipilih oleh kelompok sukunya secara demokratis. Mereka memiliki kelebihan dalam anggota kelompoknya. Masuk dan berkembangnya agama Hindu dan Buddha di Indonesia membawa pengaruh, yakni mulai lahirnya kerajaan. Kerajaan Hindu pertama di Indonesia adalah Kerajaan Kutai dengan rajanya Mulawarman. Raja berkuasa secara turun-temurun, sehingga keluarga raja memiliki kehormatan di tengah-tengah masyarakat negara. Raja memiliki kekuasaan tunggal, tidak ada lembaga yang mampu menandingi kekuasaan raja. Pada kesenian, perkembangan bidang kesenian tampak sekali dalam seni bangunan, seni rupa, dan seni sastra. 1. Seni bangunan, yakni adanya bangunan candi Hindu dan candi Buddha yang banyak ditemukan di Nusantara. Dasar pembangunan candi berasal dari zaman Megalitikum, sehingga candi-candi yang ada di Nusantara memiliki bentuk bangunan yang megah, serta punden berunda seperti yang tampak pada Candi Borobudur. 2. Seni rupa. Seni lukis yang masuk ke Nusantara berkembang, ditandai dengan ditemukannya patung Buddha berlanggam Gandara di kota Bangun Kutai dan patung Buddha berlanggam Amarawati yang ditemukan di Sulawesi. Adanya hiasan perahu yang menunjukkan majunya seni Nusantara saat itu, serta pada dinding Candi Prambanan kita jumpai relief Ramayana. 3. Dalam bidang sastra. Seni sastra Hindu banyak kita jumpai pada prasasti-prasasti serta kitab-kitab sastra. Banyak prasasti di Nusantara menggunakan bahasa Sanskerta. Bahkan kitab-kitab sastra zaman Hindu dominan menggunakan bahasa tersebut dan tulisan Pallawa. Perkembangan teknologi. Kemajuan teknologi sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Sebelum pengaruh Hindu masuk ke Nusantara, bangsa Indonesia sudah memiliki teknologi yang tinggi, khususnya dalam pembuatan alat kehidupan baik yang terbuat dari batu atau logam. Setelah adanya pengaruh Hindu, teknologi semakin maju, misalnya pembuatan candi. Jika dibandingkan dengan candi-candi di India, maka candi di Indonesia jauh lebih megah dan kokoh, seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan. Dengan demikian, bangsa Indonesia memiliki pengetahuan teknologi yang tinggi. Perkembangan pendidikan.
Pendidikan berkembang pesat setelah adanya pengaruh Hindu, yakni masyarakat mendapat pendidikan yang dilakukan para pendeta Hindu dan Buddha. Mereka ada yang berguru kepada pendeta dengan pergi ke rumah-rumah pendeta atau berada di tempat khusus seperti wihara-wihara. Kaum Brahmana yang memberikan pendidikan serta mengajarkan agama Hindu kepada masyarakat di daerah-daerah membuka tempat-tempat pendidikan yang dikenal pasraman. Di pasraman inilah masyarakat Indonesia mendapatkan berbagai pengetahuan yang diajarkan oleh Brahmana. Agama Hindu berbeda dengan Hinduisme. Agama Hindu adalah agama yang menyembah banyak dewa. Dewa tertinggi adalah Trimurti. Sedangkan Hinduisme adalah semua hasil budaya dari India yang meliputi agama Hindu, agama Buddha, sistem kasta, seni, dan organisasi kemasyarakatan. Agama Hindu menganut adanya pembagian kasta, Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Agama Buddha adalah agama yang menyembah Siddhartha sebagai dewa. Teori-teori yang menerangkan masuknya Hinduisme ke Indonesia ada 4, yaitu teori Brahmana, teori Ksatria, teori Waisya, dan teori Sudra. Kebudayaan India yang mempengaruhi kebudayaan Indonesia sedikitnya terdiri atas 6 unsur, yaitu bahasa Sanskerta, arsitektur bangunan, organisasi sistem kasta, ilmu pengetahuan, agama Hindu dan Buddha, dan kesenian. Rahayu Sagung Dumadi Nuwun.